Jatuhnya pesawat Pan American World Airways milik Amerika Serikat menjadi hal menarik untuk ditelusuri, sehingga gayung bersambut. Koordinasi yang dilakukan Guntur Media Tim dengan pemerintah desa Tinga-Tinga seiring dan sejalan. Sabtu 11 Juli 2020, sekitar jam 5 WITA, tim Guntur Media yang beranggotakan 5 orang, masing-masing Made Suwarte, Gede Metriawan, Gede Upedane, Made Suke Artayana, dan I Ketut Wiratmaja, bergabung dengan tim dari Pok Darwis, serta pemerintahan desa Tinga-Tinga melakukan penelusuran ke lokasi jatuhnya pesawat Boeing 707 Pan Amerika. Setelah bermalam pada rumah Nyoman Darmika, salah seorang penduduk setempat yang berlokasi terdekat dengan lokasi yang dituju, briefing tentang bagaimana etika saat mendaki disampaikan oleh Kades Komang Adi Wirawan, dilanjutkan oleh Ketut Wiratmaja dari Guntur Media. Perjalanan mendaki dimulai jam 5.30 WITA. Rombongan yang terdiri tim dari Guntur Media, Perbekal, Pok Darwis, dan tokoh masyarakat desa Tinga-Tinga berjalan lancar. Perjalanan sekitar 2 km kami lampaui dengan selamat, hingga akhirnya memasuki kilometer ketiga, salah seorang tim kami Made Suke Artayana menderita kram kaki. Ia pun memilih balik kanan. Selanjutnya, tim kembali melanjutkan perjalanan hingga mencapai kilometer kelima. Saat menyeberang sungai, salah seorang tim kami Made Suwarte terpeleset mengakibatkan kaki terkilir. Anggota lain mencoba memijat, namun yang bersangkutan mengerang kesakitan dan memutuskan balik kanan diantar oleh Kadus Taman Sari Putu Mardika. Tim ekspedisi gabungan dari perangkat desa Tinga-Tinga bersama tim Guntur Media setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dari base camp ke titik lokasi, berhasil menemukan serpihan yang diduga bagian pesawat Boeing 707 Pan Amerika. Lantas, apa upaya pemerintah mewujudkan penanda bahwa sebuah tragedi besar yang pernah terjadi? Akankah generasi selanjutnya hanya bisa mendengar cerita, sedangkan serpihan pesawat hingga kini masih ada di tengah hutan desa Tinga-Tinga? Kepala Desa Kades Tinga-Tinga, Komang Adi Wirawan, mengatakan bahwa dirinya baru pertama kali melihat serpihan benda yang diduga kuat adalah bagian dari pesawat yang terbakar pada tahun 1974 silam. Mengingat beratnya lokasi, maka ia akan berkomunikasi dengan tukang las agar dapat melakukan mutilasi terhadap bangkai pesawat untuk dibawa ke pusat desa. Apalagi di kawasan ini terdapat lahan negara yang cukup luas. Sampai saat ini saya baru pertama sekali datang ke lokasi bersama dengan tim semuanya, bersama dengan Pok Darwis dan pemandu wisata. Ini sangat terkesan sekali. Di hari pertama saya selaku perbekal desa Tinga-Tinga berkunjung ke tempat salah satu puing bangkai pesawat 707 Pan Amerika yang menabrak gunung di hutan Tinga-Tinga
dari tahun 1974. Mengenai histori, karena saya waktu itu belum lahir, jadi saya belum pasti tahu tentang itu. Akan tapi ada beberapa tokoh masyarakat yang pada saat itu mengikuti dan berinteraksi langsung untuk melakukan evakuasi jenazah pada saat itu. Cuman itu mungkin yang bisa saya berikan keterangan, karena ini sesuatu yang sangat berharga sekali di pemerintahan Tiang saat ini. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi harapan kita bersama pemerintahan desa Dinge-Dinge bisa diwujud nyatakan atas kerjasama yang baik ini. Apa yang akan dilakukan terhadap puing-puing pesawat ini, Pak? Untuk ke depan pastinya kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan pemerintahan kabupaten, provinsi ataupun pusat untuk merencanakan, kalau memungkinkan kami bertekad dan Pok Darwis akan membuat sebuah tugu di bawah daripada ini, dan kalau memungkinkan akan membawa salah satu puing bangkai pesawat ini ke tempat yang akan dibuat tugu, dan mungkin bisa menarik wisatawan untuk datang ke tempat wisata kami. Kades Komang Adi Wirawan mengaku akan membawa roda pesawat ke pusat desa agar kelak bisa dibangun sebuah monumen peringatan tragedi jatuhnya pesawat Boeing 707 Pan American World Airways milik Amerika Serikat di tahun 1974. Secara spontan, berbekal Adi meminta warga untuk membawa roda pesawat itu sesegera mungkin ke lokasi terdekat pusat desa. Kami sudah berada di titik yang menurut keterangan daripada orang tua kami dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mengevakuasi daripada jenazah korban jatuhnya pesawat Boeing 707 yang di tahun 74 silam. Kami menemukan sebuah ban pesawat yang berukuran 16 x 16 yang bermerek Topsom, kalau tidak salah kami baca di sini karena sudah sedikit kabur. Jadi ban ini tepat di bawah tebing yang ditabrak oleh pesawat Boeing 707 pada saat tahun 74 tersebut. Ya, kami akan berupaya dan mengevakuasi ban pesawat ini, dan kami akan bawa langsung ke pusat desa atau mungkin disimpan di kantor desa. Selanjutnya kami akan buatkan dan bawa ke tempat wisata yang kami mau akan bangun. Dan ini salah satu juga mungkin serpihan daripada peleng dari ban yang kami temukan yang sudah tidak, ukurannya tidak utuh dan bentuknya juga tidak utuh. Mudah-mudahan kami secepat ini akan membawa dan mengevakuasi ban ini agar bisa menjadi bukti sejarah bahwa terjadinya atau kejadian besar di tahun 74 silam. Ya, setungkare ini bisa sesuai dengan harapan. Sekdes Tinga-Tinga Made Heriase mengatakan, momen penemuan serpihan pesawat Boeing 707 Pan Amerika akan dijadikan momen kebangkitan menata potensi pariwisata di desa Tinga-Tinga. Pasalnya, selain serpihan pesawat desa berpenduduk dengan mata pencaharian sebagai petani, memiliki sedikitnya 4 air terjun yang cukup menawan. Adanya historical pesawat jatuh, pesawat jatuh Boeing 707 dari Amerika. Jadi potensi ini kita rencananya untuk bisa kita manfaatkan, kembangkan untuk pariwisata juga, kunjungan pariwisata. Di samping juga memang potensi-potensi alam yang lain masih banyak di sini.
Potensi yang utama kan ini dari sungai ini kita punya air yang debitnya memang tidak pernah kering sepanjang tahun, dan sepanjang jalur dari sumber air teratas banyak ada air terjun. Nah, kemudian untuk pengembangan yang lain ya tentu kita dapat kembangkan yang lain seperti kolam renang, kolam pancing, kemudian jogging track, banyaklah yang lain-lain juga. Tapi fokus yang utama yang perlu kita harus kembangkan utamanya jelas historical sejarah kecelakaan kapal jatuh ini, karena itu tidak terhapuskan. Nah, itu sejarah yang sudah terjadi dan tidak akan pernah terhapuskan. Nah, jadi itu yang seharusnya dapat kita kembangkan untuk kepariwisataan. Itu potensi utama. Untuk pengembangan yang lain ya, tentu akan bertahap dapat ditambahkan selanjutnya. Nah, Songkare niki dalam masa periode Pak Mekal kami yang sekarang, Bapak Iko Mangadi Wirawan, selama 5 tahun periode kepemimpinannya ke depan dapat kita setahap demi setahap dapat kita wujudkan. Lantas, bagaimana dukungan para pihak untuk mewujudkan impian pemerintah Desa Tinga-Tinga? Ketua Badan Promosi Pariwisata Buleleng BPPD Dewa Ketut Suwardipe saat berkunjung ke Desa Tinga-Tinga mengatakan kuburan massal yang ada di desa merupakan fakta sejarah tragedi yang terjadi di tahun 1974. Oleh karenanya, sudah sepatasnya situasi yang ada dibangun lebih representatif agar menjadi salah satu destinasi pariwisata baru di Buleleng. Nah, menurut logika, karena kejadiannya ada di Desa Tinga-Tinga, mungkin kejadian TKP-nya ada di Gunung Patas, jadi rasanya secara logika ya tepatnya mungkin disinilah buat fondasi, buat monumen yang lebih tertata, yang lebih lengkap, manifest penumpangnya juga ditulis sama siapa, sehingga nantinya bisa akan datang ke sini. Nah, menurut cerita dari Pak Jero Klian, katanya sudah pernah ada beberapa ya keluarganya datang ke sini sampai menangis. Nah, dia menanyakan siapa-siapa yang dikuburkan di sini. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, kami dari Badan Promosi Pariwisata Daerah ingin juga bagaimana potensi Buleleng yang kita miliki ini bisa tergarap, bisa 7 negara itu kita promosikan, dan sambil dia berziarah, ya dia kan akan mengajak temannya, koleganya, bahwa 46 tahun yang lalu, tepatnya 22 April 1974, pernah ada kejadian di Desa Tinga-Tinga, yaitu jatuhnya pesawat 707 yang penumpangnya diperkirakan 107 dari 7 negara, termasuk ada dari Bali. Menurut cerita itu ada penari yang dari Gianyar. Nah, kalau ini dibuat sebuah narasi, Cina aja bisa maju yuk karena narasi. Artinya bahwa potensi alam di Bali Utara begitu indahnya negara gunung, ditambah dengan wisatawan spiritual seperti ini akan menyebabkan kekomplitan lah yang dimiliki oleh Bali Utara. Ternyata Bali Utara itu betul-betul memiliki daya tarik yang khas yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Bali. Saya rasa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, siapapun, kami juga duduk bersama untuk memecahkan permasalahan ini. Karena kalau ini tidak segera nantinya dipecahkan, akan ada sebuah pertanyaan, di mana sih sebenarnya cerita itu? Dan juga kekhawatiran kita,
bekas-bekas atau rongsokan kapal yang masih tercecer di atas itu takutnya nanti diambil atau disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Kan kita tidak salahkan. Dan mereka juga tidak tahu. Bisa saja saya lihat tadi bannya masih ada kan. Dan yang lainnya. Karena saya juga dengar ceritanya satu nabrak gunung terus kemudian mungkin aja ada masih tercecer. Nah, ini perlu ada tim yang betul-betul bisa menyembuhkan. Karena juga di atas itu ada satu tempat yang saya lihat masih flat walaupun tidak sampai ke lokasi. Jadi bisa saja pesawat itu dibuat sebuah replika di mana badan-badan pesawat yang masih itu ditambahi ya, karena ini kita teknologi. Kemudian kita bisa promosikan, bisa kita sampaikan ke 7 negara itu. Optimis pasti, keluarganya, temannya pasti bersiarah ke sini. 46 tahun bukan terlalu lama, itu masih kayaknya temennya, koleha, usia orang luar negeri itu kan bisa sampai 90 tahun. Katakanlah penumpang itu waktu itu umurnya masih ada 35, 40. Sekarang 46, berarti kan masih 80. Artinya apalagi di sini ada saksi-saksi yang masih hidup, yang bisa nanti menceritakan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Buleleng, BPPD Dewa Ketut Suwardipe menambahkan, dibutuhkan narasi untuk menarik keluarga korban dari 7 negara datang ke Buleleng. Jadi ini fakta. Ada 2 katakan monumen, satu di Padanggala dan satu di Tinge-Tinge. Nah, jadi pemerintah Provinsi Bali harus segera sekarang, karena menurut saya sendiri ini adalah potensi yang bisa kita jual kepada wisatawan, karena ini 7 negara, katanya 7 negara. Jadi keluarganya pasti masih hidup sekarang. Mungkin anaknya, cucunya, terus saudara, teman, dan yang lainnya. Hampir sama ketika kita berbicara kecelakaan pesawat di sini. Mungkin hampir sama ketika ada perang di Pearl Harbor antara Jepang dan Amerika. Sampai saat ini pun di Pearl Harbor, di Hawaii itu, masih dibikin sebuah narasi sehingga banyak sekali wisatawan Jepang yang datang ke sana. Artinya di sini, Tinge-Tinge ini punya potensi. Desa Tinge-Tinge ini punya potensi. Kami tadi sudah sempat ke atas walaupun tidak sampai di tempat kapal itu jatuh. Tetapi ketika kami datang ke sana, ada potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Desa Tinge-Tinge. Jadi sambil trekking, jadi wisatawan itu kita bisa perkenalkan jenis tumbuh-tumbuhan, ya, jenis tumbuh-tumbuhan yang ada. Kemudian dengan alamnya yang indah, sungainya juga masih natural sekali. Kemudian ada air terjun dan juga ada tempat untuk camp. Jadi sepanjang jalan menuju pesawat 707 itu jatuh, ada beberapa tempat yang sangat indah. Nah, ini perlu ada penanganan yang lebih serius, terutama masalah menyangkut infrastruktur. Kadis Pariwisata Kabupaten Buleleng Made Sudamediana mengapresiasi upaya pemerintah Desa Tinge-Tinge menelusuri lokasi kejadian terjadinya tragedi pesawat jatuh di kawasan Bukit Desa Tinge-Tinge. Kadis pun menunggu planning dari Pemdes Tinge-Tinge, apalagi Tinge-Tinge belum memiliki destinasi wisata. Ini hari ini ada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat Pan American kurang lebih tahun 74. Itu posisinya sih jauh sekali dari sini. Kurang lebih kalau berjalan kaki sekitar 12 jam pulang pergi. Kita berada di ujung sungai, karena kalau langsung ke TKP rasanya masih butuh waktu dan butuh persiapan. Nah, kami menelusuri ke tempat lokasi kejadian dengan harapan kita akan mengetahui bagaimana
posisi ketika jatuhnya pesawat Pan Amerika tahun 74 itu menimpa lokasinya di Desa Tingeh-Tingeh. Nah tentu ke depan yang namanya musibah bisa menjadikan sesuatu yang berkah. Kadang-kadang ada musibah yang setelah sekian tahun itu dijadikan berkah. Berkahnya apa? Untuk mengenang bahwa di Tingeh-Tingeh ini ada peristiwa jatuhnya pesawat tahun 74. Nah oleh karena itu harapan kami ke depan, kalau ini memang dijadikan nanti salah satu destinasi baru, karena ini baru dibuatkan monumen dan tentu harus ada historikalnya, sejarahnya. Kemudian dibuatkan seperti apa, nah tentu kami menunggu dari planning desa dulu. Nah selain itu memang Tingeh-Tingeh ini punya potensi air terjun ya. Air terjun ada 4 kurang lebih. Nah ini sangat potensial kalau desa ini dikembangkan, pengembangannya ke depan menjadi daerah tujuan wisata. Karena Tingeh-Tingeh belum ada satupun DTW yang ada di kita masuk dalam 86 DTW itu. Jadi Tingeh-Tingeh belum ada. Nah mudah-mudahan dengan adanya peristiwa tahun 74 itu yang baru sekarang mulai diekspos bahwa ini mempunyai nilai yang sangat besar. Apalagi informasi yang kami dapatkan itu ada beberapa korban jatuhnya pesawat itu dikubur di wilayah sini. Kadis Pariwisata Kabupaten Buleleng Made Sudamediana menambahkan, kelompok sadar wisata yang ada di Desa Tingeh-Tingeh harus segera bergerak sebagai ujung tombak di dalam mewujudkan impian membentuk destinasi wisata baru. Mudah-mudahan ini menjadi vibrasi karena niat kita baik. Jadi mudah-mudahan dibantu oleh roh. Zaman dulu ya, saya juga belum lahir, beliau membantu dari sana untuk mengabadikan. Musibahnya beliau kita abadikan sehingga bisa dikenang oleh alam leluhurnya. Jadi mohon maaf saya jering nih baru ngomong roh. Ampura ya. Karena niat baik kita memang mudah-mudahan direstui dengan proses yang kita ikuti dan kita doa bersama. Saya yakin Pak Bupati pasti beliaunya sangat sensitif, hal ini bisa diperjuangkan. Jadi tanah negara itu bisa dimohon oleh pemerintah daerah. Saya kira itu setelah itu kita kembangkan lagi potensi air terjunnya. Nanti kita desain, silakan desa dulu buat desainnya seperti apa, nanti kita sempurnakan. Kemudian kalau memang belum ada Pok Darwis, salah satu syarat DTW itu harus ada kelompok sadar wisata. Itu kita buat. Oh iya sudah. Jadi segera nanti diproses untuk kita bisa kukuhkan. Jadi lembaga dibentuk dulu enggak apa? Karena ini adalah persiapan mereka untuk action ke depan. Jadi sehingga kalau sudah ada wisata tidak perlu lagi gerasa-gerusu. Karena kita sudah ada lembaga Podarwisnya. Saya kira bagus ini, saya kira bisa secepatnya dibuat desainnya. Kemudian kuburannya kan ada di sini. Nah, jadi ada semacam paket wisata sejarah dan paket ya. Kalau ingin melihat reruntuhan pesawat dan monumennya, kita tawarkan sini berupa paket. Mungkin ke kuburannya ke sini dan setelah itu paket apa. Nanti itu buat paket-paket wisata. Jadi kita mencoba ada tambahan destinasi wisata baru. Akibat musibah, jatuhnya pesawat, kita jadikan itu berkah. Itu dengan mohon doa restu kepada beliau yang sudah amor acintiu ya, orang Bali itu kan. Untuk bisa kita abadikan, bukan maksud apa, kita mengabadikan bahwa ada kejadian-kejadian yang luar biasa pada saat itu menimpa Tingeh-Tingeh gitu ya. Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana mengaku salut atas upaya Pemdes Tingeh-Tingeh dalam menggali potensi desa yang dimilikinya. Kisah tragis jatuhnya pesawat Pan American World Airways milik Amerika Serikat dapat diperingati dengan membangun monumen yang lebih representatif agar masyarakat luas tahu bahwa pesawat itu jatuh di Desa Tingeh-Tingeh, Kecamatan Grogak, Buleleng, bukan di tempat lain. Sahabat dan pendengar Radio Guntur dimanapun berada, saya Bupati Buleleng yang tentunya masa kecil saya, sekolah saya di SD Mutiara
di Buleleng, masih ingat betul kejadian 46 tahun silam. Karena usia saya saat itu kelas 6 SD, jadi pagi harinya bagaimana orang-orang membicarakan, karena di zaman itu belum arus telekomunikasi dan medsos belum ada, hanya semua istilah Balinya bicara kune. Mereka sibuk hari itu sampai 3 hari ke depan masih membicarakan masalah jatuhnya yang diketahui akhirnya sebuah pesawat Boeing yang dimiliki oleh PNM yang jatuh di Desa Tinge-Tinge. Begitu dahsyatnya pemberitaan, begitu dahsyatnya rumor di masyarakat, bagaimana ada yang menceritakan tentang api dan lain sebagainya. Ada analisa bahwa dipikir itu bandaranya, bahwa Kabupaten Buleleng dipikir sudah itu Denpasar, sehingga akhirnya pesawat tersebut nabrak tebing atau gunung atau bukit di wilayah Tinge-Tinge. Tapi karena curamnya daerah saat itu dan keterbatasan, belum ada, kalau nggak salah belum ada SAR saat itu ya apa, belum ada riset ya apa namanya, orang yang kalau sekarang BNPB ya, Badan Penanggulangan Bencana belum ada, jadi masih simpang siur penanganannya. Bupati Pas mengaku akan mendukung penuh upaya Pemdes Tinge-Tinge agar harapan masyarakat menjadikan monumen sebagai salah satu destinasi wisata bernilai sejarah dapat diwujudkan. Ini bisa kita jadikan sebuah monumen yang kita bisa gali fakta sejarah yang sesungguhnya, sehingga nanti bagi keluarga-keluarga yang ingin melakukan ziarah tidak ada pembelokan sejarah, sehingga mereka lebih dekat dalam memberikan misalnya sejenis doa kepada keluarganya, karena bagaimana juga daerah tersebut harus kita bangun sebuah monumen sebagai peringatan bahwa di sana pernah terjadi tragedi jatuhnya pesawat PNM di Tinge-Tinge. Ya, saya sebagai kepala daerah akan mendukung kalau nanti tim ini sudah mendapatkan format yang benar. Tahun depan ya kita akan coba anggarkan mungkin monumen yang lebih representatif, dan kita akan declare bersama-sama bahwa di sanalah jatuhnya pesawat PNM. Dukungan senada disampaikan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna. Menurutnya, bangunan kuburan yang ada saat ini di Desa Tinge-Tinge perlu mendapat perhatian lebih serius. Saya sangat mendukung upaya-upaya dari masyarakat dan pemerintah desa Tinge-Tinge dalam upaya meluruskan sebuah peristiwa di mana yang terjadi pada tanggal 22 April tahun 1974 di Desa Tinge-Tinge, di mana peristiwa jatuhnya pesawat Boeing 707 Pan Am Airways dari penerbangan dari Hong Kong menuju Ngurah Rai, di mana pada saat itu menjadi sebuah berita yang sangat luar biasa, kejadian luar biasa terjadi di Bali. Upaya pelurusan peristiwa ataupun sejarah yang terjadi ini bagi kami di DPRD tentu sangat mendukung, bahkan mendorong upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa di Tinge-Tinge. Supit, sapaan akrab Ketua Dewan Supriyatna, mengingatkan agar masyarakat Desa Tinge-Tinge selalu berusaha menemukan bukti baru baik dari cerita tokoh setempat agar monumen yang akan dibangun dapat dilengkapi diorama sebagaimana peristiwa dulu. Terkait anggaran, Dewan akan memberikan perhatian khusus pada penyusunan anggaran pada APBD mendatang. Peristiwa ini apabila dikelola ataupun dibangun sebuah monumen dan ke depan dikelola dengan baik, tentu juga akan mempunyai nilai lebih yang kemungkinan bisa dijadikan sebuah destinasi wisata baru di Buleleng, khususnya
wisata ziarah bagi keluarga korban, di mana peristiwa itu yang merenggut hampir 107 korban dari 7 negara. Tentu ini mempunyai potensi yang bagus menjadi sebuah tujuan wisata baru di Buleleng. Pembangunan sebuah monumen ataupun tugu tentunya ini bisa ditata dengan baik, selain mengingatkan sebuah peristiwa, juga ke depan seperti yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan untuk sebuah tujuan wisata baru di Buleleng. Dari sisi anggaran, kami tentu di DPD sangat mendukung hal ini, hal-hal yang sifatnya positif untuk semakin juga dikenalnya Buleleng di mancanegara. Jatuhnya pesawat Pan American World Airways milik Amerika Serikat yang terkubur di tengah hutan desa Tinge-Tinge, Kecamatan Groga, diyakini menjadi potensi untuk dikembangkan sehingga cerita dari desa Tinge-Tinge itu tidak menghilang dan akan menjadi sebuah cerita di masyarakat. Tim Pemberitaan Guntur Media.